Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita melanjutkan renungan kita dari Ibrani pasal 10 ayat 16 dengan tema hukum yang tertulis di hati. Demikianlah firman Tuhan. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Saudaraku, bayangkan perbedaan antara menghafalkan peraturan lalu lintas dengan memiliki naluri mengemudi yang baik. Yang pertama adalah hafalan eksternal, yang kedua adalah pemahaman internal yang sudah menjadi bagian dari diri kita. Itulah perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, hukum Allah ditulis di loh batu, eksternal, keras, dan bisa dipecahkan. Manusia tahu apa yang benar, tetapi tidak memiliki kuasa untuk melakukannya secara konsisten. Tetapi, di dalam perjanjian baru, Allah berjanji melakukan sesuatu yang revolusioner, menulis hukumnya di dalam hati kita. Nah, hati dalam pemahaman Alkitab bukan hanya tentang emosi, tetapi pusat dari seluruh kepribadian, pikiran, perasaan, kehendak, dan kesadaran moral. Ketika Allah menaruh hukumnya di dalam hati, Ia mengubah keinginan terdalam kita, sehingga kita mulai menginginkan apa yang Ia inginkan. Dan frasa menuliskannya di dalam akal budi melengkapi gambaran ini. Akal budi mencakup kemampuan kita untuk memahami, mengingat, dan membuat keputusan. Allah tidak hanya mengubah keinginan kita, tetapi juga memberikan pemahaman yang jelas tentang kehendaknya. Saudara, ini bukan berarti kita tiba-tiba menjadi sempurna dalam tingkah laku, tetapi ada perubahan fundamental dalam orientasi hidup kita. Sebelumnya kebaikan adalah beban yang berat. Sekarang kebaikan adalah ekspresi alami dari sifat baru kita di dalam Kristus. Praktisnya, ini berarti sebagai orang percaya kita memiliki kompas moral internal yang mengarahkan kita kepada kehendak Allah. Kita tidak hanya mengandalkan aturan eksternal, tapi kita memiliki hikmat dan kepekaan rohani untuk mengetahui bagaimana hidup berkenan kepada Allah di dalam setiap situasi. Nah, saudaraku, ketika kita bergumul dengan keputusan moral atau etis, kita bisa bersandar pada fakta bahwa Roh Allah yang tinggal di dalam kita akan memimpin kita kepada kebenaran. Hukum Allah yang tertulis di hati kita akan beresonansi dengan firman Allah yang tertulis di Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami bergumul sendiri dengan tuntutan hukum-Mu. Engkau telah menulis hukum-Mu di dalam hati kami dan memberikan pemahaman dalam pikiran kami. Tolong kami semakin peka terhadap pimpinan Roh-Mu dan semakin sempurna dengan dan serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.